Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkat di dalam rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Raja Daud saat sebuah kerajaan diserang musuh. Pasti raja dari kerajaan tersebut mengatur strategi dan mengerahkan pasukannya untuk menghalau musuh tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud berbeda dengan raja-raja yang lain. Dalam Mazmur ini, Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud memilih diam di rumah Tuhan, suatu tindakan yang sangat berbeda. Tetapi hanya satu saja yang perlu, bahwa memilih yang terbaik itu adalah langkah yang bijak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita. Seandainya kita disuruh meminta satu keinginan dalam hidup kita, pasti setiap kita memilih harta, kekayaan materi, dan keinginan daging setiap diri kita. Tetapi berbeda dengan Raja Daud. Daud meminta diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saat kita tinggal di dalam rumah Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apa saja berkat-berkat tersebut? Berkat tersebut adalah yang pertama, perlindungan Allah saat bahaya mengancam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat yang kelima. Kehidupan setiap kita tidak luput dari masalah, proses dan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi saat semua itu menyerang dalam hidup kita, kepada siapakah kita akan berlindung? Di dunia ini tidak ada orang yang aman. Kita memerlukan perlindungan yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Di manakah kita memperoleh perlindungan yang sejati dalam dunia ini? Seperti halnya Raja Daud, ia menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam rumah Tuhan ada perlindungan yang sempurna bagi hidup kita. Tuhan adalah benteng hidup dan pertahanan kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Perlindungan Tuhan ada saat kita berada dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan bicara soal fisik atau gedung gereja, tetapi rumah Tuhan bicara mengenai hadirat Tuhan dan penyertaan-Nya. Hadirat Tuhan dan penyertaan-Nya akan melindungi kita setiap saat bahaya datang menerpa. Kita membutuhkan hadirat Tuhan hari lepas hari, karena hadirat Tuhan akan beri pertolongan buat kita saat tidak ada jalan keluar. Ada perlindungan yang mutlak dalam hidup kita saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka semua yang baik akan menjadi bagian kita.
Berkat yang kedua adalah penyertaan Allah dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka akan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya perlindungan, tetapi juga semua yang baik, berkat akan menjadi bagian kita. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan selalu menyertai mereka lewat tiang awan, tiang api. Mana bahkan pakaian yang mereka pakai tidak pernah rusak. Penyertaan Tuhan sempurna dialami oleh bangsa Israel. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Raja Daud meminta agar roh Allah tidak undur daripadanya. Kemenangan demi kemenangan diperoleh Raja Daud karena Raja Daud suka mengundang hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terkadang setiap kita yang sering lupa dan meninggalkan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Mari belajar mencari hadirat Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Berkat yang ketiga adalah berkat kemurahan Allah yang disediakan bagi kita. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 sampai yang ke-14. Ada kemurahan dan anugerah dari Tuhan saat kita tinggal dalam rumah Tuhan. Saat ada masalah atau problem hidup, jangan buru-buru putus asa, karena tidak ada nasib buruk di dalam Tuhan. Sakit, penyakit, kemiskinan, serangan bahaya tidak bisa hanya diselesaikan oleh kekuatan manusia. Kita butuh kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan hari-hari ini. Kita butuh kemurahan Allah setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan setiap saat, maka engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan rasa syukur. Lakukan yang terbaik, jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.